Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 AR4122 Arsitektur Hijau akan memaparkan tugas kami mengenai evaluasi kinerja hijau gedung Laptek 9B. Kami beranggotakan saya Kevin Muhammad Otaparel bersama rekan-rekan saya yaitu Prayoga Arya dan Fadila Sayugu. Berikut adalah tujuan penulisan dari tugas ini, yaitu untuk mengetahui aspek-aspek penilaian, mengidentifikasi kriteria dan konsep perencanaan hijau, mengevaluasi kinerja bangunan, dan menganalisis hasil evaluasi kinerja bangunan dan memberikan rekomendasi terhadap analisis tersebut. Berikut adalah daftar konten dari presentasi kami, yang berisi 1 profil bangunan, 2 Greenship ASD, 3 solar pad, 4 OTTV calculation tools, 5 edge building, 6 kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada profil bangunan yang akan dianalisis yaitu Laptek 9B. Gedung Laptek 9B dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan pada tahun 1996. Bangunan ini memiliki luas lantai dasar sebesar 1.072 meter persegi dan total luas bangunan sebesar 5.800 meter persegi. Bangunan terletak di wilayah Tenggara Kompleks ITB dan memiliki orientasi utara-selatan. Selanjutnya, analisis akan dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian Greenship untuk bangunan baru versi 1.2 kategori Appropriate Site Development. Greenship sendiri merupakan sistem penilaian bangunan hijau yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia dan telah disesuaikan dengan regulasi nasional, karakteristik iklim, serta kondisi lingkungan Indonesia. Analisis melalui sistem penilaian Greenship ini difokuskan pada pengembangan tapak bangunan, sehingga kategori yang digunakan hanyalah tepat guna lahan atau ASD yang terdiri atas 1 kriteria prasyarat, 7 kriteria kredit, dan total skor maksimum 17 poin dengan rincian sebagai berikut. Next. Kriteria prasyarat atau ASDP mengharuskan bangunan untuk menyediakan 10% luas lahan sebagai area landscape softscape. Untuk kriteria ASD1, didapati bahwa tapak telah dilengkapi oleh 10 dari 12 prasarana-sarana kota yang telah ditentukan dalam tolak ukur sistem penilaian. Next. Kriteria ASDP telah terpenuhi dilihat dari dana lantai dasar bangunan yang menunjukkan bahwa 10% dari tapak telah diperuntukkan sebagai lahan hijau. Next. Sedangkan sarana-prasarana kota yang tersedia di sekitar tapak sebagai syarat pemenuhan kriteria ASD1 adalah sebagai berikut, yaitu jaringan jalan, jaringan penerangan dan listrik, jaringan drainase, SPP kawasan, sistem pembuangan sampah, sistem pemadam kebakaran, jaringan fiber optik, jalur jalan kaki kawasan, jaringan telepon, dan jaringan air bersih. Next. Kriteria ASD2 telah terpenuhi dengan rincian sebagai berikut, yaitu terdapatnya 16 dari 19 fasilitas umum dalam jarak 1.500 meter dari tapak, terdapat akses pejalan kaki yang menghubungkan tapak dengan Masjid Salman ITB, Taman Ganesa, dan RS Borromeus, serta terdapat jalur teduh yang menghubungkan Laptek 9B dengan Gedung Seni Rupa. Rincian fasilitas umum dalam jarak 1.500 meter dari tapak adalah sebagai berikut. Kriteria SD3 telah terpenuhi dengan 1 poin karena telah terdapat halte RS Borromeus yang berada dalam jangkauan 300 meter dari tapak. Sedangkan kriteria SD4 belum dapat terpenuhi karena jumlah parkir sepeda tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Next. ASD3 hanya terpenuhi sebagian karena tidak ada jalur pedestrian yang langsung menghubungkan tapak dengan RS Borromeus, sehingga menyebabkan terjadinya crossing pejalan kaki dan kendaraan bermotor di Jalan Insinyur Haji Juanda. Sedangkan ASD4 tidak terpenuhi karena parkir sepeda yang disediakan jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan total pengguna gedung Laptek 9B dan sekitarnya. Next. Kriteria SD5 belum terpenuhi karena area lanskap di bagian selatan seluruhnya ditutupi oleh perkerasan, sedangkan SD6 telah terpenuhi seluruhnya karena telah menggunakan material perkerasan dengan nilai albedo minimum 0,3. Next. Karena mayoritas ruang terbuka masih ditutupi oleh perkerasan, area lanskap belum dapat mencapai 40% dari total luas lahan, dan SD5 belum dapat terpenuhi. Sedangkan SD6 dapat dipenuhi karena bangunan menggunakan material sirap komposit dengan nilai albedo 0,3 dan perkerasan batu sikat dengan albedo 0,35 hingga 0,4 dan dapat mengurangi efek heat island. Kriteria SD7 belum dapat dipenuhi karena tapak bangunan belum melakukan upaya penanganan aliran permukaan untuk mengurangi beban volume limpasan air hujan ke jaringan drainase kota. Berikut adalah analisis solar pad terhadap fasad Laptek 9B. Solar pad atau diagram pergerakan matahari ini berisikan data mengenai paparan sinar matahari yang mengenai bangunan pada bulan dan jam tertentu, sehingga dapat dilakukan analisis terhadap letak dan dimensi shading device. Dengan mendalami diagram ini, rancangan bangunan terutama pada aspek penanganan terhadap radiasi matahari dan pencahayaan alami dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Pada kasus ini, sinar matahari yang hendak dicegah adalah pada pukul 10 hingga 15. Berikut adalah diagram solar pad di sisi utara bangunan. Didapatkan VSA sebesar 45 derajat yang mampu membayangi
bangunan mulai pukul 10 hingga 15 sepanjang tahun. Dari VSA tersebut akan didapatkan panjang horizontal shading device yang kita dapatkan adalah minimum sepanjang 2 meter. Pada sisi utara, terdapat rintisan atap sepanjang 2,4 meter sehingga rintisan ini telah memenuhi syarat kebutuhan pembayangan. Sehingga vertical shading device tidak diperlukan lagi karena horizontal shading device-nya sudah memenuhi. Pada sisi selatan didapati VSA sebesar 60 derajat yang mampu memberikan pembayangan. Dari VSA tersebut, hanya horizontal shading device yang didapatkan minimum 1,15 meter. Rintisan atap di selatan memiliki panjang 2,4 meter sehingga horizontal shading device ini telah memenuhi kebutuhan pembayangan. Vertical shading device tidak lagi diperlukan di fasad selatan. Saluran sisi timur didapati vertical shadow angle atau VSA sebesar 45 derajat yang mampu memberikan pembayangan. Sehingga horizontal shading device didapati harus memiliki panjang minimum 2 meter. Pada sisi timur terdapat rintisan atap sepanjang 2,4 meter sehingga telah memenuhi kebutuhan pembayangan oleh horizontal shading device sehingga vertical shading device tidak lagi diperlukan di fase timur latex 9B. Sisi barat didapati VSA sebesar 50 derajat. Dari VSA tersebut didapati panjang horizontal shading device minimum adalah 1,68 meter. Pada sisi barat terdapat rintisan atap sepanjang 2,4 meter juga, sehingga horizontal shading device telah memenuhi kebutuhan pembayangan. Vertical shading device tidak lagi diperlukan di fasad barat latex 9B. Berikutnya adalah penghitungan OTTV pada fasad latex 9B. OTTV adalah ukuran perolehan panas eksternal yang ditransmisikan melalui satuan luas penghubung bangunan, selubung bangunan, yang bersatuan watt per meter persegi. Nilai OTTV suatu bangunan tidak boleh melebihi 45 watt per meter persegi. Menurut SNI, perhitungan OTTV dapat dilakukan dengan cara seperti berikut ini. Gedung latex 9B menggunakan satu jenis selubung, yaitu dinding bata berwarna putih semi kilap dengan U value sebesar 2,8 watt per meter persegi Kelvin. Sedangkan sistem fenestrasi menggunakan kaca single glaze yang memiliki U value sebesar 5,8 watt per meter persegi Kelvin. Sebagian besar sistem fenestrasi memiliki elemen peneduh luar berupa rintisan atap dengan sudut kemiringan 0 derajat. Berikut adalah window to wall ratio dari latex 9B. Dapat dilihat pada tabel. Dari window to wall ratio dimasukkan ke perhitungan OTTV sehingga didapatkan seperti berikut ini. Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, didapati bahwa gedung latex 9B memiliki nilai OTTV sebesar 28,33 watt per meter persegi dan rincian sebagai berikut. Karena nilai OTTV masih di bawah 45 watt per meter persegi, maka gedung latex 9 telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, analisis performa latex 9B dengan Edge Building Assessment. Edge sendiri merupakan platform yang mencakup standar bangunan hijau, aplikasi tangkap lunak, dan program sertifikasi untuk menemukan solusi terhadap desain awal untuk mengurangi biaya operasional dan dampak bangunan terhadap lingkungan. Untuk mencapai standar Edge, sebuah bangunan harus dapat mengurangi 20% dalam konsumsi energi operasional, penggunaan air, dan juga energi yang terkandung dalam material. Next. Pada aspek perhitungan efisiensi energi, bangunan latex 9B berhasil memenuhi standar Edge Building dengan penghematan energi sebesar 31,43%. Penghematan ini diperoleh melalui pengurangan rasio jendela terhadap luas dinding atau window to wall ratio sebesar 26,08%, penggunaan material atap serep komposit dengan nilai albedo sebesar 0,3, penggunaan penuduh luar dengan AASM sebesar 0,6, serta penggunaan insulasi plywood boards pada atap dengan U value 4,74. Selain itu, latex 9B juga telah menerapkan ventilasi alami untuk koridor dan ruang kelas. Selanjutnya, pada aspek perhitungan efisiensi air, bangunan latex 9B belum memenuhi standar Edge Building dengan nilai 5,78%. Berdasarkan grafik, dapat terlihat bahwa penghematan air hanya terdapat pada sistem HVAC. Hal ini dikarenakan bangunan latex 9B telah memanfaatkan ventilasi alami pada koridor dan ruang kelas, sehingga dapat mengurangi penggunaan air untuk pendingin ruangan. Namun bangunan ini belum menerapkan langkah penghematan air yang ditetapkan oleh Edge Building. Selanjutnya, pada aspek perhitungan efisiensi material, bangunan latex 9B belum dapat memenuhi standar Edge Building dengan nilai minus 6,47%. Berdasarkan grafik, dapat terlihat bahwa penggunaan material terbesar terletak pada dinding interior dan dinding eksterior, yang sebagian besar masih menggunakan material bata dengan tester biasa yang memiliki embodied energi tinggi, yaitu 2,5 mg per kilogram untuk bata dan 5,6 mg kilogram untuk semen. Yang terakhir, kesimpulan dan saran.
Berdasarkan hasil analisis pengembangan tapak melalui sistem penilaian Greenship, gedung LATEX 9B telah memenuhi 4 dari 7 kriteria penilaian pada kategori ASD dengan total skor yang diperoleh yaitu 7 dari 17. Kriteria yang belum dapat terpenuhi yaitu ASD nomor 4, ASD 5, dan juga ASD 7. Sehingga upaya perbaikan yang dapat dilakukan yang pertama, mengurangi area perkasan pada tapak untuk dialihfungsikan sebagai daerah resapan atau bioswale dan menambah jumlah parkir sepeda untuk mendorong penggunaan transportasi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis SolarPad, didapatkan bahwa penggunaan sensoring pada gedung LATEX 9B sudah optimal, dan juga berdasarkan hasil perhitungan OTTV, didapatkan perancangan seluruh bangunan gedung LATEX 9B juga sudah optimal dengan nilai di bawah 45 yaitu 28,33 watt per meter persegi. Kombinasi penggunaan sun shading dan perancangan selubung ini dapat meringankan beban pendingin dan kebutuhan terhadap pencahayaan buatan, sehingga dapat mengurangi total konsumsi energi pada bangunan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis Edge Building, gedung LATEX 9B telah mampu melakukan penghematan energi sebesar 31,43% dan air sebesar 5,78%. Namun bangunan ini belum mampu melakukan penghematan material dengan nilai masih di bawah 0, yaitu minus 6,47%. Sehingga upaya peningkatan yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan keran dengan aliran rendah, kemudian dengan penggunaan WC dengan penyiraman ganda, kemudian peningkatan efisiensi penggunaan air dengan menerapkan sistem rainwater harvesting dan juga backwater and greywater treatment plant. Yang terakhir dengan penghematan energi melalui penggunaan material dengan embedded energi rendah seperti semen stabilized soil blocks dengan EE 0,8 mg per kilogram. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.